Roket Surabaya. Di sini aku sebagai host dan aku Feni Setiawati yang bakal nemenin kalian selama acara ini berlangsung. Dan pastinya di acara ini kita bakalan kedatangan narasumber lah ya. Dan narasumbernya ini adalah salah satu leader Roket yang baru aja punya anak. Siapa lagi kalau bukan Cece Cynthia. Bukan Pak Andre. Ya itu juga sih, tapi kan Hugo keluar duluan ya, Cece. Keluar setelahnya maksudnya. Iya. Nah, karena kita lagi menyadari bahwa COVID sekarang lagi tinggi-tingginya, selama syuting ini kita juga melakukan prokes. Prokes ya, kayak namanya juga ya, melakukan Yes. prokes. Dan kita juga berharap supaya teman-teman di rumah semuanya juga mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Dan sambil adanya prokes ini berlanjut, kita bakalan mau ngobrol sambil main Uno Stako nih. Karena ini juga temanya lagi Februari aja, di mana cinta-cinta mulai bersemi. Kita Love, juga love, bakalan mengangkat tema Love of Holy Spirit. Langsung saja. Nah, jadi karena kita mau main Uno Stako nih, Cece sudah tahu kan ini gimana cara mainnya? Udah. Langsung aja kita shoot dulu ya. Oke. Siapa yang ngambil duluan? Iya. Ya, Cece ambil duluan. Ambil yang mana ya? Jadi ya nih, Ce. Kan kalau misalnya mengangkat temanya Love of Holy Spirit, dan seperti yang kita sudah diajarin dari kecil ya, bahkan Tuhan tuh segitu sayangnya sama kita sampai-sampai Tuhan tuh ngasih anaknya yang tunggal buat ngorbanin kita, yang berarti kita tuh lebih berharga daripada satu-satu kepunyaannya dia gitu loh. Kan gitu berarti harusnya kita juga bisa sesayang itu ngasih sama Tuhan. Tapi kenapa kok kita tuh kayak masih sering banget gak sih kayak ngelakuin dosa, lebih milih jalan-jalan ke mall daripada ke gereja, lebih milih dengerin musik apapun, nonton daripada baca Alkitab gitu. Kenapa ya, Ce ya? Karena manusia dulu kan jatuh dalam dosa ya. Ya. Dan karena itu juga kita itu akhirnya punya gap jarak dari kita sama Tuhan. Ya kan? Dan kita dikaruniai oleh Tuhan tuh free will karena cintanya begitu besar buat kita. Nah, karena dosa itu tadi, akhirnya kita itu cenderung mengikuti kedagingan kita, ego kita, apa yang enak buat kita sehari-hari, kepentingan kita, sehingga kita seringkali lupa untuk memprioritaskan Tuhan sebagai pencipta kita yang udah berkorban buat kita setiap hari. Akhirnya kita seringkali yang kayak lupa aja. Terus kita udah fokus sama kepentingan kita, tujuan-tujuan kita kayak gitu sih. Tapi gitu hasilnya kayak nggak adil nggak sih? Kayak kan Cece kan tadi bilang ya kan, kita ada gap karena dulu manusia melakukan kejahatan ya, sampai sekarang sih. Cuman kan waktu itu dulu dimulainya tuh langsung kita jatuh ke dalam dosa kan. Tapi kan maksudnya bukan kita gitu loh, pelopor pembuat dosanya itu tadi. Kayak kenapa kok kita sekarang juga kena gapnya itu sama Tuhan? Kayak nggak adil nggak sih jadinya? Karena dosa itu nggak berhenti langsung berhenti. Dosa itu kan mengalir dari darah daging kita, dari manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Sehingga itu otomatis kita tuh nggak ada kan yang ngajarin bayi, anak kecil untuk berbuat dosa. Tapi kan benar. Nah, iya toh. Jadi ya itu kembali lagi supaya kita itu bisa mengaktifkan rasa cinta kita kepada Tuhan. Tiap hari kita harus berusaha karena kita tumbuh dalam kedagingan, sehingga kita memerlukan usaha ekstra. Justru itu yang disenangi oleh Tuhan, karena kita tuh butuh melakukan usaha untuk mengasihi Dia, nggak cuman secara otomatis disetting kayak robot untuk mengasihi Dia. Ya. Jadi mengasihi Tuhan tuh butuh usaha dari dalam kita sendiri juga ya, Ce ya. Betul, butuh sacrifice. Kayak Tuhan udah sacrifice buat kita. Jadi kita juga butuh mengorbankan kepentingan kita untuk kepentingan nih Tuhan, kepentingan orang banyak gitu. Ya, oke. Nah, ayo Ce sambil ngambil Ce. Jangan lupa kan ya. Terus toh. Iya, dua merah iki sing tengah. Sambil bahas sacrifice sama mengasihi nih. Karena kita Roket kan beberapa kan termasuk teenager kan yang masih umur ya berapa sih ya? 13, 17 gitu ya. 13 sampai 17 tahun, 13 sampai 18 tahun. Pokoknya masih yang ada umurnya ada tinnya. Tin. Gitu kalau misalnya kita kan mungkin udah mulai timbul rasa suka, udah mulai timbul rasa kayak
mungkin beberapa orang tua sudah bolehin anaknya pacaran kayak gitu-gitu lah ya. Cuman kalau misalnya gimana kalau orang yang kita pilih untuk jadi pendamping hidup kita itu beda agama sama kita? Apakah kita juga harus melakukan pengorbanan itu juga? Apa kayak gimana tuh? Mumpung ini lagi Valentine Day juga ya ini. Sebenarnya gini, nggak perlu berbeda agama pun. Kadang-kadang kita tuh ketika kita falling in love, ya tuh, kita tuh seringkali kita memprioritaskan pasangan kita lebih daripada Tuhan. Ya benar banget sih. Betul ya. Ya ketika kita lagi cinta-cintanya kita tuh kayak merasa kayak dia tuh, wow, dia tuh yang utama, dia tuh yang kita pikirkan, dia tuh apa-apa pokoknya DE. Fokusnya ke DE gitu kan ya. Dan kita lupa loh bahwa ada seorang pribadi yang selalu fokus ke kita, yaitu Tuhan. Nah, nggak perlu beda agama pun sebenarnya itu kadang kita udah lupa, apalagi beda agama. Tujuan pernikahan itu kan untuk memuliakan nama Tuhan. Jesus at the center of everything, right? Ya toh, lagunya Jesus is the center of it all, even our relationship. Ya toh. Nah, ketika kita beda agama, ya toh, ketika kita punya visi yang beda, kamu mau menempatkan Jesus at the center of your relationship, tapi pasanganmu nggak kenal Tuhan. Gimana caranya Tuhan bisa jadi tengah dalam hubungan itu kan ya, pusat daripada hubungan kita itu. Jadi intinya adalah ketika kita mengasihi Tuhan, kita kan mengorbankan prioritas kita untuk Tuhan itu menjadi at the center of our life. Iya kan? Tapi ketika kita memprioritaskan yang lain, nah itu yang jadi masalah. Tapi kan sih berarti kalau ini kan cuci yang 3 kuning terakhir aku. Oke. Tapi misalnya kalau kayak gitu ya, kan berarti kita kalau misalnya kita juga harus ngorbanin pasangan, anggapannya berarti ini coba kita buat lurus ya. Berarti Cici kalau misalnya pacaran beda agama itu Cici kurang setuju karena beda visi misi gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita akhirnya meninggalkan pasangan kita, terus kita jadi, itu berarti artinya kayak Tuhan nggak segitu mengasihi kita nggak sih, sampai kita tuh Tuhan tuh nggak pengen lihat kita bahagia sama dia gitu. Kayak ngerti nggak sih Ci? Kayak itu mungkin dilema yang banyak dialami sama bahkan teman-temanku sendiri juga kayak gitu. Bahagia itu nggak dari punya pasangan loh. Bahagia itu comes from within. Ketika kamu tahu bahwa Tuhan Yesus tuh telah mengasihi kamu, ketika kamu tahu pengorbanan Tuhan Yesus itu seperti apa. Joy comes from within ketika kita bisa bersyukur atas segala hal yang terjadi atas hidup kita. Jadi kalau kita mencari pasangan untuk membahagiakan diri kita, that's the wrong concept. Kita sering dengar kan, kita harus penuh, pasangan kita harus penuh. Iya. Nah, ketika kita minta orang lain untuk membahagiakan kita, itu kayak kita gelasnya tuh nggak penuh, terus kita minta orang lain ngisi. Kayak gitu. Jadi konsepnya adalah kita harus bahagia dulu sebelum kita punya pasangan. Jadi buat kalian nih roket-roket yang mungkin masih cari pasangan, cari Tuhan dulu. Kan harus benar-benar ketemu sama Tuhan biar bisa ngerti kalau misalnya Tuhan tuh benar-benar pusat yang harus benar-benar kita cari dalam kehidupan kita gitu ya Cia ya. Dari situ kalian akan tahu tujuan Tuhan tuh dalam hidup kalian tuh kayak apa. Jadi ketika kalian mencari pasangan, kalian tahu pasangan gimana sih yang sesuai untuk diriku yang seperti ini. Pasangan gimana sih yang sesuai dengan karakter Kristus yang bisa grow together as a couple so that Jesus can be the center of the relationship. Asik. Ya masuk banget sih itu jawabannya. Aku ya ini. Iya, aku tadi terakhir 3 hijau. Tapi Cece, kalau misalnya ada nggak solusi dari Cece buat mereka yang sudah menjalani pacaran beda agama? Tapi kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya kita bawa orang itu bisa jadi percaya sama Tuhan Yesus, apakah itu berdosa di agamanya? Apakah itu atau itu jadi kayak malah keserangan buat kita karena kayak anggapannya dia berdosa di agamanya, tapi di kita kan anggapannya dia bisa percaya sama Tuhan gitu kan ya. Tergantung dari gini.
apakah pasangannya itu meninggalkan agamanya demi yang satunya? Misalnya, misal kamu contoh punya pasangan beda agama, contoh, nggak beneran toh? Ya namun jangan sampai. Ketika dia meninggalkan kepercayaannya buat kamu, ketika dia kecewa sama kamu, dia akan kecewa sama Tuhan. Sama Tuhanku yang udah dia. Oh, ya. Itu juga berlaku sama gak sih? Berarti kalau misalnya kita yang bahkan meninggalkan Tuhan buat pacar kita itu, terus kita mungkin bakal anggapannya juga kita ninggalin Tuhan, masa Tuhan yang segede itu, terus kita masa bisa yakin stay sama pacar kita yang gak segede Tuhan gitu. Ketika kamu kecewa sama dia, udah, terus mau apa? Jadi solusi dari Cece buat orang yang sedang menjalani hubungan dengan berbeda agama adalah cari dulu tujuannya. Tujuan kalian tuh gimana? Bisa gak disatukan visi misinya? Walaupun mungkin ya sulit untuk menyatukan visi misi ketika beda agama. Sangat sulit. Yang sama agama pun, aku nih sama Komai masih sering berantem. Satu agama, satu gereja. Bayangin ya. Bener-bener podo kenal itu dari SMP kelas 1. Jadi udah kenal lama, ya toh. Udah satu gereja, satu pelayanan, satu komunitas, tapi ya tetap berantem. Apalagi yang nggak satu misi, satu visi. Ya. Bakal lebih banyak perbedaan-perbedaan yang endingnya bakal jadi tantangan di itu ya, hubungan itu juga. Apalagi kalau udah masuk ke dalam pernikahan, karena pernikahan itu bukan lagi 2 orang loh. Iya, bukan 2 orang, benar-benar 2 orang, tapi juga 2 keluarga, 2 benar-benar bersatu semua ya kalau pernikahan ya. Betul. Kalau Cece sendiri ada nggak Cece kayak cerita tentang gimana sih Cece ini bisa berusaha ataupun kayak sadar kalau Tuhan ini udah sesayang itu loh mbak aku. Kayak aku juga harus balas budi anggapannya, tapi bukan balas budi lah ya anggapannya. Tapi kayak aku juga harus hidup buat Tuhan gitu loh. Cece gimana? Ada cerita gak? Kalau tentang pengorbanan ya, ada satu momen dimana tuh aku tuh benar-benar nyadar kalau Tuhan tuh sayang sama aku ketika aku waktu itu sekolah kuliah di Singapura, dan di situ ada temenku yang ada beberapa sih, dan ada salah satu tuh temenku kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan, nggak bisa bayar kuliah. Akhirnya aku memutuskan untuk minjemin uangku. Ya, walaupun aku harus berkorban, aku dan temanku ini minjemin uang kita untuk dia supaya dia bisa kuliah. Ya toh. Terus pada akhirnya kita tuh berkorban sampai aku tuh uangku benar-benar habis. Masih tinggal seminggu atau berapa? Iya seminggu gak, uangku tuh tinggal $50. Bayangin sehari itu ongkos transportasi itu $10. Itu transportasi tak belum makan, belum bahan-bahan. Anggapannya udah mepet lah ya buat itu buat seminggu. Gak cukup seminggu itu harusnya. Aku mau transportasi seperti biasa gak cukup. Aku tuh sampai belani, aku tuh jalan kaki ke kampus yang jauh. Aku tuh jalan. Ya toh. Tapi apa ya, pengorbananku sama temanku ini ternyata disia-siakan sampai temanku. Oh, no. Jadi pengorbanan kita uangnya itu dipakai untuk hal yang lain, bukan untuk bayar uang sekolah akhirnya. Dan jujur kalau mau kecewa ya kecewa. Iya. Tapi di satu sisi yang lain, ketika aku nggak bisa makan, waktu itu aku nggak bisa makan, aku akhirnya makan roti tawar sak minggu. Tapi di situ aku sadar tuh Tuhan tuh begitu sayang sama aku, sampai dia tuh berkorban begitu susahnya, ya toh. Dan kita tuh menyanyiakan, sering kali. Dan di situ aku sadar, ya harusnya nggak boleh kecewa loh, karena aku juga sering menyanyiakan pengorbanan Tuhan. Kayak gitu. Jadi di situ aku belajar
merasakan tuh pengorbanan Tuhan tuh kayak apa. Walaupun setelah itu kadang-kadang ya namanya manusia kadang kepleset. Iya. Tapi hidup memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita itu berkesinambungan, dan itu terjadi setiap hari, nggak cuman sekali satu event terus habis itu jalan mulus, enggak. Tapi itu kan akan berlangsung berkala secara ini secara gitu berkala ya. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya sama kayak yang tadi Cici omongin di awal, kan kita juga harus butuh effort ya buat benar-benar cinta sama Tuhan kayak Tuhan cinta sama kita. Yang meskipun nggak mungkin lah ya manusia bisa cintanya sama kayak Tuhan, kayak kita nggak mungkin ngorbanin diri kita buat orang lain gitu loh biasanya. Tapi kayak Tuhan mau ngorbanin diri buat kita. Tapi kalau misalnya usaha itu, kita misalnya harus baca Alkitab setiap hari secara berkala itu tadi, harus baca Alkitab setiap hari, rajin komsel, rajin gereja gitu. Kalau misalnya kita ada di titik jenuh, kita harus gimana? Kita kayak harus memaksa gitu apa kayak ya di stop, break dulu, terus kayak lanjut lagi apa kayak gimana? Kalau aku ya jujur, ketika aku di titik jenuh, aku mulai kayak rewind lagi, apa sih yang Tuhan telah perbuat buat aku. Dari situ aku akan kayak bangkit lagi. Di situ aku kayak sadar, oh iya ya, Tuhan loh kayak gini, masa aku melakukan hal-hal yang kayak gini aja jenuh. Nah, namanya kebiasaan, tambah lama ketika kita dekat sama seseorang, kita akan terbiasa dengan keberadaan dia. Apalagi kalau kita bergantung sama Tuhan, kita akan terbiasa untuk menggantungkan hidup kita sama dia. Sehingga walaupun itu tidak terjadi secara otomatis, tapi paling enggak kita tuh punya Roh Kudus yang mengingatkan kita langsung, oh iya, aku udah lupa nih, aku udah punya jarak, udah kayak terlalu memprioritaskan diriku, aku terlalu pakai pikiranku sendiri, aku terlalu khawatir, aku terlalu pakai kekuatanku, sehingga waktu pada saat itu datang akhirnya kembali lagi. Ya. Tapi itu pasti susah nggak sih, Apa kayak it's not an easy one. Tapi semakin lama semakin dilakukan akan semakin nggak sulit. Terakhir kamu ngambil yang mana ya? 4 merah. Jadi saya ambil 4. Tuhan Yesus, ini sudah bolong-bolong nggak ini? Yang ku ambil. Tapi kalau misalnya kayak gitu, Cece ini nggak kayak setuju nggak kalau misalnya kita itu kalau misalnya ngelakuin apa yang membuat kita lebih cinta sama Tuhan, itu karena usaha kita apa karena itu Tuhan sendiri sih? Gini, kita itu ada di sini, itu of course bukan usaha kita, achievement kita itu bukan usaha kita doang. Jadi kita effort buat Tuhan itu bukan usaha kita termasuk. Ya kita berusaha, tapi di satu sisi lain ada pertolongan Tuhan yang selalu ada buat setiap kita. Dan ada atas izin Tuhan kalau kita itu bisa hidup kayak gitu. So ya itu kayak gini, kita berusaha tapi Tuhan juga ada bagiannya. Ya kan? Jadi ya itu tadi, Tuhan tuh jalan bareng kita nggak pernah sendiri. Dan kayaknya usaha kita nggak akan bisa berhasil kalau nggak ada tompangan Tuhan itu tadi ya. Betul, kita nggak ada apa-apanya kalau nggak ada Tuhan. Ya. Jadi dua loh, Fen. Iya, tadi kayak bingung, Cak. Ya, masa aku harus stop. Jadi kalau misalnya buat kalian nih Roket yang lagi bergumul sama kok aku bosen ya baca Alkitab, terus kayak bosen ya ke gereja, bosen ya apa. Aku tuh pernah dapet kayak cerita kayaknya kalau misalnya misalnya pokoknya ceritanya itu tentang satu orang yang membebaskan nyawa satu anak, terus anaknya tuh langsung hidup buat misalnya kayak aku mau ikut kamu kemanapun kamu pergi gitu. Soalnya udah dibebasin selama dia misalnya di penjara mau disiksa gitu loh. Terus anaknya tuh dibebasin sama satu bapak tua ini. Terus aku juga ngerasa kayak wow, harusnya bukankah kita kayak gitu, kita kan misalnya kayak kita udah dikasih sesuatu, kita pasti mau kasih juga kan maksudnya. Dan waktu di cerita yang aku dapat itu kan dia kan dianggapannya dikasih kehidupan ya, dikasih kebebasan. Apa sih yang
luas lagi daripada kebebasan. Jadi kayak harusnya kalau misalnya Tuhan yang seperti yang di situ tadi, Tuhan yang juga sudah ngasih kita kehidupannya, harusnya kita juga bisa ngasih kehidupannya. Padahal kehidupan kita nggak ada apa-apanya sama apa yang Tuhan udah lakuin ke hidup kita. Jadi tetap semangat buat kalian yang masih berjuang, karena Tuhan pasti bakalan pegang kendali atas apapun yang sedang terjadi di hidup kalian. Dan pasti kan juga bakal bangkit kembali. Semangat semuanya. Aduh, Ini kayak serem. Iya. Wih. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton episode Prokes hari ini, dan juga stay tuned buat episode selanjutnya. See you. Thank you. God bless you. God bless you.